Video ini menyajikan pengarahan intelijen strategis tentang anatomi perang total, khususnya menganalisis konflik yang meningkat antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dari tahun 2024 hingga 2026. Kita akan membahas fase-fase eskalasi, kehancuran ekonomi, dan kebuntuan militer yang dihasilkan di Timur Tengah. Kurva eskalasi menunjukkan transisi cepat dari gesekan proksi ke peperangan simetris skala penuh. Fase 1 melibatkan pemanasan strategis dan bentrokan sporadis. Fase 2 dari Februari hingga Maret 2026 menandai puncak eskalasi dan kehancuran bersama. Fase 3 dari April hingga Mei 2026 membawa blokade, kebuntuan, dan diplomasi yang rapuh. Kegagalan diplomasi dan efek domino pasca Oktober 2023 menciptakan kondisi ideal untuk perang terbuka. Bentrokan awal pada tahun 2024 menyebabkan ketidakstabilan domestik di Iran pada Januari 2026 dan kegagalan total negosiasi nuklir pada Februari 2026 yang berpuncak pada pengerahan besar-besaran aset angkatan laut dan militer AS ke Teluk Persia. Perang 12 hari pada Juni 2025 membuktikan kesiapan ketiga negara tersebut untuk menggunakan kekuatan militer langsung. Aktor-aktor kunci termasuk IDF, IRGC Iran, dan militer AS. Operasi-operasi tersebut meliputi Rising Lion, True Promise 3, dan Midnight Hammer yang melibatkan serangan udara, rudal, dan drone yang signifikan yang menargetkan infrastruktur strategis dan pusat-pusat populasi. Serangan gabungan AS Israel pada akhir Februari 2026 menandai dimulainya perang skala penuh. Presiden Trump mengesahkan Operasi Epic Fury, sebuah kampanye militer besar-besaran. Bersamaan dengan itu, Israel meluncurkan Operasi Roaring Lion. Hanya dalam 24 jam, lebih dari 1.200 bom dijatuhkan, menghancurkan infrastruktur komando dan kendali. Hancurnya kepemimpinan tertinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Menteri Pertahanan, memicu transisi kekuasaan darurat dalam hitungan hari. Mojtaba Khamenei secara resmi diangkat sebagai pemimpin tertinggi yang baru untuk memimpin eskalasi pembalasan. Iran merespons dengan Operasi True Promise 4, melancarkan serangan rudal dan drone terhadap wilayah kedaulatan Israel dan pangkalan militer AS di 7 negara Arab. Yang terpenting, Iran segera menutup Selat Hormuz, menghentikan jalur perdagangan minyak global. Medan pertempuran dengan cepat meluas menjadi perang siber absolut dan konfrontasi maritim. Awal Maret terjadi serangan siber gabungan AS Israel yang mengakibatkan pemadaman digital total, memutus 99% akses internet di Iran. Sebagai tanggapan, Iran menghancurkan aset radar AS yang bernilai tinggi, dan AS membalas dengan menenggelamkan fregat canggih Iran, IRIS Dena. Kehancuran ekonomi timbal balik difokuskan pada melumpuhkan infrastruktur energi. Iran kehilangan fasilitas ekspor minyak dan gas utama. AS dan sekutunya menderita kerugian pada aset strategis, termasuk fasilitas LNG terbesar di dunia di Qatar dan kilang minyak strategis di Haifa, Israel. Jaringan proksi regional Iran mengaktifkan front pertempuran baru dari Yaman dan Irak. Kelompok Houthi secara resmi bergabung dalam eskalasi tersebut, meluncurkan rudal balistik jarak jauh yang menargetkan wilayah Israel. Milisi Syiah di Irak juga melakukan serangan mematikan terhadap pangkalan militer AS di Erbil dan lokasi lainnya. Ultimatum apokaliptik memaksa gencatan senjata sementara melalui mediasi internasional. Pada 7 April 2026, ancaman publik Presiden Trump untuk mengakhiri peradaban Iran kecuali Selat Hormuz dibuka memicu intervensi diplomatik darurat. Gencatan senjata sementara selama 2 minggu disepakati keesokan harinya yang dimediasi secara intensif oleh pemerintah Pakistan. Gencatan senjata gagal membuka kembali jalur pelayaran karena operasi militer paralel Israel di Levant yang diberi kode nama Operasi Kegelapan Abadi. Iran menolak untuk membuka blokade Selat Hormuz selama proksinya di Lebanon dibombardir secara besar-besaran oleh Israel. Paradoks diplomatik ini membuat kesepakatan yang ditengahi Pakistan menjadi tidak efektif.
Kondisi blokade ganda menyebabkan kelumpuhan total jalur perdagangan Teluk. Setelah kegagalan perundingan perdamaian tingkat tinggi, Angkatan Laut AS memulai blokade laut penuh menutup pelabuhan komersial Iran. Iran menanggapi dengan merebut semua lalu lintas internasional di Selat Hormuz yang mengakibatkan penyitaan timbal balik terus-menerus terhadap kapal komersial dan kapal tanker minyak. Upaya pengawalan paksa memicu bentrokan baru sebelum jeda negosiasi darurat. Angkatan Laut AS meluncurkan Project Freedom, sebuah misi berisiko tinggi untuk mengawal armada komersial keluar dari perairan Teluk. Iran merespons secara agresif dengan tembakan peringatan dan serangan pesawat tak berawak, menganggap misi tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Hal ini menyebabkan jeda kritis pada 6 Mei 2026 ketika Presiden Trump menyebutkan kemajuan negosiasi rahasia menuju kesepakatan akhir. Timur Tengah berada di ambang jurang kritis, terobosan diplomatik atau perang pemusnahan. Jeda militer yang rapuh saat ini sepenuhnya bergantung pada hasil negosiasi pasca 6 Mei. Konflik 2024-2026 ini telah secara permanen menghapus garis antara perang proksi dan perang langsung, sehingga memerlukan restrukturisasi total arsitektur keamanan Timur Tengah. Video ini didasarkan pada laporan CSIS dan analisis pertahanan, menjelaskan runtuhnya superioritas udara AS akibat perang asimetris dan kegagalan sistem C4ISRR di Timur Tengah. Peristiwa pemicu adalah hilangnya KC-135R Stratotanker, tulang punggung operasi udara. Tanpa tanker, jet tempur dipaksa kembali, menghentikan manuver udara lanjutan. Ini menunjukkan efek domino pada kapasitas operasional. Laporan CSIS menunjukkan kerugian finansial yang signifikan bagi alutsista AS di Timur Tengah, berkisar antara 2,3 miliar dolar hingga 2,8 miliar dolar sejak Februari. Kerugian kolosal ini sebagian besar disebabkan oleh aset yang dihancurkan. Diagnosis kehancuran menunjukkan bahwa kegagalan sistem dalam mengenali ancaman spesifik, seperti kegagalan IFF pada F-15IX, lebih menjadi masalah daripada kualitas senjata. Kerugian mencakup E-3 AWACS dan radar AN/TPY-2. Paradigma telah bergeser dari kualitas menuju perang saturasi. Serangan dirancang untuk membebani kapasitas pemrosesan radar dan menghabiskan peluru pencegat yang mahal, membuktikan bahwa kualitas kalah oleh kuantitas ekstrim gerilya elektronik. Strategi membebankan biaya adalah taktik yang dirancang untuk memaksa musuh menghabiskan dana pertahanan secara ekstrim, membuat mereka miskin secara anggaran operasional melalui pancingan drone murah, pemaksaan sistem pertahanan, dan pengurasan anggaran. Jebakan psikologis mirror imaging trap muncul dari kesalahan perhitungan, mengasumsikan musuh akan bertindak seperti militer standar. Padahal musuh mengeksploitasi kelemahan pesawat bernilai jutaan dolar dengan ancaman terbang di luar sapuan sensor konvensional. Pusat gravitasi perang modern adalah C4ISR. Kegagalan sistem identifikasi kawan atau musuh, IFF, pada E-3 AWACS dan insiden Friendly Fire F-15EX di Kuwait menunjukkan betapa rapuhnya aset mahal tanpa orkestrasi Electronic Warfare EW yang sempurna. Di balik serangan permukaan rudal dan drone murah, terdapat arsitektur dukungan below the surface. Ini mencakup penargetan presisi melalui satelit pihak ketiga dan dukungan diplomatik serta ekonomi. Konsep multi-front warfare atau proxy ring of fire menggunakan proksi seperti Hizbullah, milisi Iran di Irak dan Suriah, dan Houthi di Yaman. Operasi ini sporadis, namun terhubung, memaksa AS menyebar sumber daya. Selat Hormuz adalah center of gravity ekonomi global. Ancaman penutupan selat ini menciptakan fluktuasi harga energi. Upaya geopolitik, seperti pipa bypass UEA, bertujuan melepaskan ketergantungan logistik dari Selat Hormuz. Senjata pamungkas adalah the North Korean ICBM Wildcard. Rudal balistik antar benua berbahan bakar padat memiliki jangkauan lintas benua dan berfungsi sebagai pencegah terakhir. Ini menunjukkan potensi barter teknologi sebagai instrumen pencegah taktis. Skenario resolusi terbagi dua. Skenario baik melibatkan dekompresi dan akses IAEA.
Skenario terburuk adalah saturasi ekstrim, penutupan total Selat Hormuz, dan kelumpuhan rantai pasok energi global. Sintesis menunjukkan the friction of war. Perang di atas kertas berbeda dengan perang di lapangan. Kegagalan Goliat terletak pada teknologi raksasa yang kalah lincah menghadapi taktik gerilya asimetris berbasis kawanan. Akhir kata, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan nasional yang abadi. Aliansi digerakkan secara fluid oleh kalkulasi ekonomi, kontrol energi, dan batas kekuatan asimetris di luar perjanjian diplomatik formal.